Seorang CEO wanita baru saja selesai bekerja dan hendak menjemput pacarnya. Saat sampai di pintu restoran, tiba-tiba seorang pria turun dari mobil mewah dan mengiranya sebagai calon pasangan kencan butanya. Oke, ayo nikah. Tunggu. Nikah? Apa maksudmu? Kita sudah bahas ini di telepon. Nikah kontrak, 160 juta per bulan, kita akan cerai 3 tahun kemudian, lalu kau akan dapat 16 miliar. Ayo kita ke kawah, jangan sampai telat. Tunggu dulu. Sepertinya kau salah orang. Aku sudah ada tunangan. Aku datang untuk lihat pacarku. Jadi kau bukan... Maaf, tampaknya aku salah orang. Di mana orang yang mau nikah kontrak itu? Apa dia sudah mau tiba? Bos, saham tenaga kuno kita baru saja diserang perusahaan asing. Triliunan sudah hilang dalam 1 jam. Kita harus gimana? Aku baru dapat kabar bahwa CEO grup Ross, konglomerat terbesar di dunia, baru saja tiba di negara ini. Kita harus dapatkan investasinya. Kehilangan dalam proyek tenaga kuno akan hancurkan perusahaan kita. Kita harus segera jual untuk menghindari kehilangan lagi. Kita sudah investasi banyak, Pak. Sekarang yang terpenting adalah mendapatkan investasi dari grup Ross. Jangan sampai itu terhalang, oke? Tunggu. Aku nggak bisa nikah denganmu, tapi aku bisa membantumu. Menurut informasiku, dalam 5 menit sebuah perang akan dimulai di negara yang kaya minyak. Harga saham tenaga kunomu akan meningkat. Apa maksudmu? 4 menit lagi, dengarkan aku. Jangan jual itu. Nona, grup Griffith punya informan terhebat dan tim analisis terbaik. Gak mungkin kau bisa tahu hal yang gak mereka ketahui. Sumberku itu akurat. Cuma beberapa menit, Pak Tristan. Jangan gegabah, jangan sampai menyesal. Aku pergi dulu, Pak Tristan. Jangan gegabah. Bersabarlah beberapa menit lagi. Siapa cewek aneh ini? Bisa-bisanya dia mengaturku. Siapa itu? Apa dia salah satu pengagum rahasiamu, Pak? Sekarang bukan waktunya bercanda. Oke, Pak. Apa kita tetap mau jual proyek itu? Jual segera. Jangan jual. Tunggu. Jangan gegabah, jangan sampai menyesal. Jangan jual dulu. Kita tunggu beberapa menit lagi. Lihat apa yang terjadi. Bu Carol? Lama gak jumpa. Apa kau datang untuk lihat Charles? Carol, apaan sih kau? Aku tunangan anakmu. Enggak lagi, dasar jalang. Hari ini kau harus putus dengan anakku. Apa maksudmu? Ini uang 16 miliar. Ambillah dan menjauh dari Charles. Dia sudah beda darimu. Kau terlalu rendahan, gak pantas jadi tunangannya. Aku gak pantas. Iya. Grup Griffith sudah pilih Charles untuk jadi kepala AI mereka dengan gaji 80 miliar per tahun. Emang kau kira orang yang jadi pelacur pantas untuk bersama dengan dia? Carol, Charles bisa jadi seperti ini berkat aku. Dasar jalang, kau gila ya? Enggak, Bu Carol. Kau nggak tahu apa yang sudah kau lakukan. Cukup. Juliet. Charles, kenapa Carol bilang seperti itu? Sayang. Jangan panggil aku sayang, Juliet. Apa yang terjadi, Charles? Aku sudah cukup muak denganmu. Ngerti? Grup Griffith adalah salah satu grup besar di kota New York. Kau bahkan gak bisa bantu aku. Dan gimana pun, aku tahu kau sudah jadi pelacur di luar negeri. Kau juga bilang gitu? Kenapa kau yakin itu bahwa aku jadi pelacur? Apa buktinya? Sudah jelas, Juliet. Kalau kau nggak jadi pelacur, kau nggak akan punya uang untuk biayai pendidikan anakku. Selain wajah cantikmu, emang kau bisa apa lagi? Status kita sudah beda jauh, Juliet. Demi hubungan kita selama 7 tahun, ambil uang itu dan pergilah. Waktunya sudah habis. Bisa-bisanya aku percaya sama orang asing. Silakan jual. Berita terbaru, sebuah perang militer terjadi di beberapa negara di Timur Tengah. Ini akan membuat harga minyak dunia menjadi tidak stabil.
Para ahli perkirakan harga minyak Brent akan naik sebesar 300%. Saham tenaga kuno akan... Dia benar. Gimana mungkin? Siapa dia? Charles, teganya kau lakukan ini. Aku lepasin mimpiku untukmu. Kalau bukan karena aku menyerahkan tawaran dari sekolah bisnis Harvard, kau nggak akan bisa seperti sekarang ini. Dan sekarang kau mau buang aku. Ini kau lakukan secara sukarela, kami nggak paksa. Juliet, jangan melebih-lebihkan pengorbananmu lah, oke? Sebenarnya, uang yang kau berikan itu hanyalah sedikit. Kesuksesan yang kudapat berkat seseorang yang sangat hebat. Siapa itu? Konglomerat terkaya di dunia, bahkan lebih kaya dari grup Griffith. Dia adalah CEO grup Rose. Dia muncul beberapa tahun yang lalu dan memulai karirnya dari nol, mengalahkan beberapa grup besar. Dan sekarang, dia sudah jadi terkaya di dunia. Dialah yang membiayai pendidikan dan penelitianku. Aku bisa jadi seperti ini juga berkat dia, bukan kau. Dia bahkan berjanji mau datang di acara malam ini. Jadi aku akan bertemu dia malam ini. Charles, ku dengar CEO grup Rose masih muda dan jomblo. Mungkin dia tertarik padamu. Aku mengerti. Kau kira kau bisa bersama CEO itu. Makanya kau mau putus denganku. Sejujurnya, aku suka cewek yang independen dan hebat seperti dia. Lihat, aku butuh ratu bisnis di sisiku, bukannya cewek yang gak berguna seperti kau. Charles, kesombonganmu sungguh hebat. Jangan khawatir, aku gak akan memaksamu. Kuharap kau gak menyesal saat tahu kebenarannya malam ini. Menyesal? Gak mungkinlah aku menyesal. Dengar ya, Juliet, putus denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Oke? Oke, kalau begitu kita putus. Oke, teruslah berpura-pura sok. Charles, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo bersiap-siap. Aku mau CEO itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta selama 7 tahun, dukungan selama 7 tahun, berakhir. Begitu saja, Charles. Aku gak sabar melihat ekspresimu malam ini saat kau tahu kenyataannya. Kukira kau beda. Ternyata kau sama seperti yang lain. Dibutakan karena soal cinta. Jangan ejek aku. Cowok seperti dia nggak pantas kau tangisi. Ternyata kau. Aku mau berterima kasih. Saranmu sudah selamatkan perusahaanku dari kerugian triliunan. Gak apa kok, cuma hal kecil. Untuk berterima kasih, aku mau bantu kau. Emang kau bisa bantu apa? Mungkin aku bisa bantu kau atasi masalahmu tadi. Apa maksudmu? Menikahlah denganku. Datang ke acara malam ini sebagai istriku. Datang ke acara malam ini sebagai istriku. Pikirkanlah, kau pasti pengen lihat wajah mantan pacarmu saat dia tahu bahwa akhirnya kau nikah sama CEO perusahaannya. Itu adalah balas dendam terbaik. Oke, aku terima. Dan sebagai balasan, aku akan melindungimu. Kau melindungiku? Kau mungkin bahkan gak ngerti duniaku dan masalahku. Masalahmu mungkin kecil bagiku. Ada banyak cowok tampan di dunia. Tapi cuma kau yang beruntung bisa berada di sisiku dan berbagi kemakmuranku. Kau bisa jadi dirimu sendiri. Gak perlu pura-pura.
Aku dengar bahwa kau pengen dapat investasi dari grup Ross. Aku bisa bantu kau. Kalau kau kirimkan tawaranmu, aku bisa bantu kau dapatkan investasi 16 triliun. Tampaknya kau nggak ngerti apa yang kau bicarakan. Ayolah, kau juga nggak rugi. Halo, buat penawaran proyek tenaga kuno dengan grup Ross secepat mungkin. Oke, ku ikuti keinginanmu. Ayo, kita buat surat nikah. Akhirnya, kau jadi istriku. Ayo kita ke acara. Oke, ayo pergi. Aku masih ada urusan. Setelah aku kembali, aku akan perkenalkan kau pada semua orang penting. Oke. Kau ini hebat banget, Pak Charles. Kau itu jenius. Kau memperoleh 2 gelar. Aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Kudengar CEO grup Griffith sangat menyukaimu. Gaji 80 miliar per tahun. Itu tinggi banget loh. CEO grup Griffith jarang beri gaji setinggi ini. Dia akan datang malam ini. Dia begitu menantikan perkembanganmu, Pak Charles. Masa depanmu cerah. Ya, bersulang. Kau tahu, dengan adanya kepercayaan Pak Tristan, kau pasti akan menjadi orang yang sangat hebat. Jadi Pak Charles, kalau aku dalam masalah, aku harap kau bisa bantu aku. Sebenarnya malam ini akan ada orang penting lain yang akan hadir selain Pak Tristan. Oh, Dia... permisi ya. Juliet, gimana kau bisa masuk ke sini? Juliet, bagaimana kau bisa masuk sini? Charles, aku masuk secara terang-terangan melalui pintu depan seperti orang lain. Kau? Acara ini diadakan untuk merayakan diterimanya anakku di grup Griffith. Hanya orang penting yang bisa berada di sini. Apa kau datang untuk minta balikan pada anakku? Juliet, aku sudah pernah bilang padamu, aku gak suka padamu lagi. Oke? Kau malah buat aku jadi makin benci padamu. Ingatlah, Tristan Griffith adalah penyelenggara acara ini, bukan kau. Diam. Kau dasar jalan gak berguna. Aku adalah AI scientist terbaik di dunia. Akulah yang terhebat. Pak Tristan mengadakan acara ini untukku. Apa iya? Apa itu alasan kenapa aku nggak boleh datang? Tentu sajalah. Acara ini adalah untuk orang hebat mendiskusikan masa depan AI dan strategi keuangan. Emang kau akan ngerti obrolan-obrolan yang seperti itu? Mending kau sadar dirilah. Keluar. Sekarang. Gak peduli seberapa hormat Pak Tristan padamu, kau tetap bukan dia. Kau bukan apa-apa. Jadi kau gak pantas usir aku. Apa kau bilang? siapa yang buat onar? Susan, untunglah kau datang. Kita sengaja pilih tempat ini untuk adakan acara penyambutan anakku. Karena kita itu keluarga. Tapi apa penjagaan kalian separah ini bahkan cewek rendahan ini bisa masuk? Tolong, jangan khawatir. Aku akan urus masalah ini. Dengar ya, kau harus tahu. Ini hotel keluargaku. Aku gak peduli siapa yang kau tiduri untuk bisa masuk. Tapi kau harus pergi, sekarang juga. Seperti yang kau bilang sebelumnya, aku masuk dari pintu depan seperti orang lainnya. Mana undanganmu? Undangan apa? Undangan apa? Tristan gak bilang hal itu saat dia bawa aku masuk. Apa kau paham kau sedang bilang apa? Maksudmu Pak Tristan, orang penting yang ada di kota New York, memalukan? Apa
kau masuk ke sini untuk mencelakai aku? Dasar jalang gak tahu diri. Bos, kita sudah pakai berbagai koneksi dari berbagai sumber dan negara untuk mengorek informasi tentang Nona Juliet Mars. Tapi nggak ada hasil sama sekali. Menarik. Apa Nona Juliet ada masa lalu yang terlarang? Bos, ini sangat aneh. Maksudku, cewek ini terlalu misterius. Dia mungkin ada tujuan tersembunyi. Aku nggak peduli semua masa lalunya. Yang terpenting, sekarang dia adalah istriku. Ayo, kita nggak boleh biarkan dia tunggu lama. Charles, kau bahkan belum tanda tangan kontrak dengan grup Griffith. Bukannya kau harusnya lebih rendah hati? Beraninya kau masuk dan berlagak seakan kau pemiliknya. Kau bahkan bicara sembarangan. Diam kau Jalang. Kau cuma sampah yang dibuang Pak Charles. Apa kau tahu siapa itu Pak Charles? Dia adalah AI scientist terhebat di dunia. Dia bahkan direkrut oleh Pak Tristan sendiri. Masa depannya cerah. Apa iya? Tristan pasti sangat suka padanya. Tentu saja. Untuk menunjukkan rasa hormat kami pada Pak Charles, grup Griffin sudah siapkan meja tanda tangan seharga miliaran yang dibeli dari Italia. Kontrak akan ditandatangani di kertas perkamen kuno. Bahkan pennya adalah pen Aurora Diamante yang mahal dan edisi terbatas. Sampah sepertimu pasti nggak pernah dengar semua benda itu, iya kan? Siapa peduli? Itu semua akan diberi Tristan padaku kalau aku mau. Apa kalian dengar yang dibilang Jalang tak tahu malu ini? Seenaknya dia bohongi orang. Saat Pak Tristan datang, dia akan tarik lidahmu keluar. Juliet, kau akan malu nanti. Jangan sampai kau datang dan minta aku menyelamatkanmu, oke? Charles, begitu Tristan datang, kaulah yang akan malu. Emang kau siapa? Apa kau tahu siapa Pak Charles itu? Bahkan aku pun gak bisa bersamanya. Beraninya kau hina dia, kau bahkan hina Pak Tristan. Kau harus diberi pelajaran. Lepaskan Jalang. Julia, apa kau sudah gila? Kau mau mulai perkelahi di sini? Hentikan, berhenti jadi jalan kasar di sini, oke? Oke, aku Jalang gak berguna yang gak perlu keadilan. Tapi begitu dia mau pukul aku dan aku berusaha melindungi diri, aku jadi jalan kasar. Kau benar-benar menjijikan, Charles. Berhenti, jangan buat masalah. Ini adalah hotel milik keluarga Taylor. Nona Susan bahkan berhak memukulmu. Dia bisa melakukannya, dia memang pantas. Anak sama saja dengan ibunya, mengubah kenyataan segampang itu. Diam. Kalau kau sadar diri, kau harusnya pergi sejak tadi. Jangan kotori tempat ini dengan tubuhmu itu. Semua orang di sini adalah orang hebat. Bahkan staf dan penyambut tamu adalah orang yang spesial. Orang sepertimu hanya akan mengotori acara Pak Tristan. Diam saja deh. Ini demi kebaikanmu. Pergi sana. Kau pasti sudah gila, makanya kau bisa bayangkan Pak Tristan adalah pasanganmu. Ini 160 juta, ambillah dan pergi dari sini. Ternyata ini wajah sebenarnya dari para orang penting. Pantesan Tristan jadi orang terhebat di kota ini hanya dalam beberapa tahun. Bukan karena dia terlalu hebat, tapi karena kalian terlalu nggak berguna. Wah, Dasar cewek rendahan. Berani sekali dia menghina kita. Kau itu cuma cewek rendahan, nggak pantas hina kami, para orang hebat di New York. Lalu beraninya kau panggil nama Pak Tristan. Saat Pak Tristan tiba, kau pasti akan menyesal. Kau salah. Begitu Tristan tiba, kaulah orang yang akan menyesal. Juliet, gini, aku tahu kau masih marah karena kita putus. Tapi kau tetap aja nggak boleh menggila gini, oke? Charles, awalnya aku mau jadikan kau makmur. Tapi sayangnya, kau tunjukkan wajah aslimu bahkan sebelum tanda tangan kontrak. Berhentilah, berapa lama kau mau menghina aku? Terimalah kenyataan bahwa kau itu hanya bisa berada di tempat rendah. Kau bahkan mungkin bisa jadi pengemis jalanan. Sementara aku
Posisiku itu di puncak. Kau akan segera tahu siapalah yang akan dibuang seperti sampah. Bos, kita sudah minta para hacker untuk selidiki Nona Juliet, tapi kita malah diserang balik. Beberapa koneksi utama kita bahkan putus hubungan dengan kita. Menarik. Juliet, sekarang kau semakin menarik. Ayo. Juliet, aku tahu kau pura-pura kerja di luar negeri. Tapi sebenarnya kau jadi pelacur. Ya, kau sakit. Nggak akan ada yang mau sama kau. Sadarlah bahwa kau itu emang ditakdirkan untuk tetap berada di bawah. Pak Charles, hinaanmu makin menjijikkan. Aku memang berasal dari bawah, tapi kerja kerasku membuatku jadi seperti sekarang. Kau nggak tahu apa-apa tentang uang dan kedudukan. Pandanganmu akan buat kau kehilangan semua. Diam. Juliet, sadarlah bahwa kau cuma tikus. Kau bahkan nggak pantas berdiri di sini. Saat Tristan tiba, kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Kuharap kau masih bisa pertahankan posisimu itu. Kau bisa tetap ada di sini, itu karena aku menoleransimu. Kalau aku mau, pengawal keluarga Tyler bisa melemparmu ke kandang anjing. Kau mengancamku? Charles, setelah 7 tahun bersama, aku benar-benar buta bisa beri segalanya pada cowok sepertimu. Juliet Marsh, ini kesempatan terakhirmu. Keluar sekarang. Kau nggak pantas usir aku. Aku mau tarik kembali semua yang kuberi padamu. Apa yang dia lakukan? Ya Tuhan, Teganya dia lakukan itu. Jalan, Saja. jalan. Jalan. Masalah seperti Beraninya kau merobek kertas Nona kontrakku. Susan, usir dia sekarang. Kau sudah dengar kan? Usir dia sekarang. Hentikan. Siapa yang berani sentuh dia?